Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga tetap baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini yaitu masih dalam pelajaran 7 dengan subtema sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anakku dapat memahami sikap terpuji yang dimiliki para rasul dan rasul ulul azmi. Baiklah anak-anakku, untuk yang pertama yaitu tentang sikap terpuji para rasul. Sikap terpuji para rasul. Apa itu sikap terpuji? Apa itu sikap terpuji? Siapa yang tahu? Sikap terpuji artinya sikap yang baik, yaitu sesuai dengan aturan agama Islam. Misalnya, jujur, yang sering disebut dengan amanah, al-amanah, pemaaf, atau juga disebut dengan al-afu, tekun, yang artinya dengan yang biasa disebut dengan khusyuk. Terus malu, dengan kata lain dengan yaitu al-ahya'u, al-ahya'u. Terus bersih, dengan kata lain yaitu an-nazafah, pemurah, ya, atau sabar, ya, dengan kata sakhaf. An-nazafah tadi ya. Terus habis itu as-sabru, dan seterusnya. Sikap terpuji itu dibagi menjadi 2. Sebentar. Yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai Tuhannya manusia, sebagai penciptanya manusia, dan yang kedua adalah sikap kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Setelahnya itu, anak-anakku tahu kan sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik yang artinya benar, amanah yaitu dapat dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan, dan sifat fatona artinya cerdas atau pandai. Di mana di antara sifat ini ada yang para rasul pegang teguh, sifat yang sangat dipegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jujur, berani, pemaaf, sabar,
hemat, penyayang, dan lain-lain. Masih banyak lagi sifat yang yang diterapkan kepada sesama manusia, ya. Lanjut. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, namun bisa saja hilaf. Contohnya Nabi Adam, ya. Nabi Adam yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan yang terkutuk. Tahu ya nak ceritanya tentang Nabi Adam? Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, kalau tadi sudah kita mempelajari, kita sudah membahas tentang sikap terpuji para rasul. Kali ini sikap yang kita bahas adalah sikap terpuji para rasul ulul azmi. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Dari situ kita dapat memetik bahwa di dalam, saya lihatkan lagi, di dalam surat Al-Ahzab itu tadi ada tulisan atau arti yang dimana berkata teguh, perjanjian yang teguh. Teguh di situ yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ya. Ulul azmi. Jadi sikap terpuji para rasul ulul azmi. Ulul azmi sendiri artinya memiliki keteguhan, tekad yang kuat, ketabahan dan kesabaran. Mengapa mereka dibilang rasul ulul azmi? Karena mereka mempunyai keteguhan hati dan kesabaran dan memiliki cobaan yang lebih daripada rasul yang lain. Mereka juga paling banyak mendapatkan tantangan, penderitaan, namun tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah atau agama Allah. Selanjutnya, meneladani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Yaitu mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi seperti pesan Allah dalam surat Al-Quran Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dari sini kita dapat mencontoh atau meneladani para rasul dan rasul ulul azmi, yaitu teguh dan sabar dalam melakukan sesuatu. Contohnya apa? Belajar. Teguh dan sabar dalam belajar. Yang namanya belajar tidak segampang kita memutarbalikkan tangan. Ya nak? Pasti banyak sekali tantangannya. Yang kedua, beribadah
atau sholat. Dalam beribadah ataupun sholat banyak sekali juga tantangan atau cobaannya. Contohnya saja, ketika waktu subuh kita enak untuk tertidur karena udara yang sangat sejuk dan dingin. Tapi kewajiban kita adalah untuk menegakkan sholat lima waktu ya. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Banyak ya. Nah, contohnya aja sekarang kita belajar dari rumah. Ya, tetap meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap melakukan atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh para guru ya. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan orang tua. Itu banyak sekali ya cobaannya ya. Contohnya misalkan waktunya belajar pada saat kalian asik bermain. Nah, mana yang harus dilakukan dulu? Nah, kita harus mematuhi perintah orang tua ya. Disuruh belajar dulu ya. Yang kelima, teguh dan sabar dalam bergaul, tidak cepat marah. Nah, artinya tidak boleh gampang emosi. Kita harus mengerti teman yang satu dengan yang lain dan yang lainnya ya. Yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan ya. Nah, harus mengerti waktunya ngaji, waktunya bermain, waktunya olahraga. Nah, itu namanya kita mematuhi peraturan ya. Sampai di sini, bila ada pertanyaan silakan anak Bu Guru hubungi Bu Ira di WA Group. Maka dari itu tugas kalian di rumah adalah yang pertama, rangkum di buku tulismu materi hari ini. Silakan ditulis keterangan yang sudah saya berikan tadi. Yang kedua, tulis dan jawablah pertanyaan di dalam buku tulismu pada buku pegangan halaman 66, yaitu yang B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Di dalam buku pegangan ya, itu ada di halaman 66 yang bagian B. Nah, itu dijawab ya. Setelah itu, bila sudah selesai tugasnya, silakan difotokan kepada saya dalam hitungan mengerjakan 2 kali 24 jam, artinya 2 hari ya. Ya, besok adalah pekerjaan yang terakhir dan harus dikumpulkan dengan berbentuk foto. Paham, Nak? Bukan buku ya, ingat yang dikumpulkan adalah foto ya. Dikumpulkan di mana? Di WA Group. Paham? Di WA Group. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Bu Ira tunggu WA-nya kalau mau bertanya. Ya, kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.